Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Selvia Devi. Saya mahasiswi semester 3 di Akademi Kebidanan Siti Fatimah. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu dosen Wipi Sari Aisyah selaku dosen pengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan 1 Kehamilan. Di sini saya akan membahas tentang struktur amnion. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian amnion. Amnion merupakan membran internal yang membungkus janin dan cairan ketuban. Amnion merupakan membran transparan, tipis dan licin tetapi sangat kuat yang dapat dikelupas dari korion sampai daerah insersi tali pusat. Selaput amnion terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama, lapisan seluler. Yang kedua, membran basalis. Yang ketiga, stratum compactum. Yang keempat, stratum fibroblast. Yang kelima, stratum spongiosium dan bagian paling luar dan melekat dengan lapisan seluler korion. Yang selanjutnya ada pengertian dari korion. Korion merupakan membran eksternal yang berwarna putih dan terbentuk dari fili-fili sel telur yang berhubungan dengan desidua kapsularis tepi plasenta dan melekat pada lapisan uterus. Korion terdapat 4 lapisan. Yang pertama, lapisan seluler. Yang kedua, lapisan retikuler padat. Yang ketiga, pseudo-basement membran. Yang keempat, trophoblast. Pada minggu-minggu pertama, perkembangan fili meliputi seluruh lingkaran permukaan korion. Dengan berlanjutnya kehamilan, fili pada kutub embrional membentuk struktur korion lebat seperti semak-semak atau korion frondosum sementara. Sementara itu, fili pada kutub embrional mengalami degenerasi menjadi tipis dan halus disebut korion live. Seluruh jaringan endometrium yang telah mengalami reaksi desidua juga mencerminkan perbedaan kutub embrional dan abembrional, yaitu 1. Desidua di atas korion frondosum menjadi desidua basalis. Yang kedua, desidua yang meliputi embrio bias atau kantong janin di atas korion live menjadi desidua kapsularis. Yang ketiga, desidua di sisi atau bagian uterus yang ambembrional menjadi desidua parietalis. Antara membran korion dan membran amnion terdapat rongga korion. Dengan berlanjutnya kehamilan, rongga ini tertutup akibat menyatunya membran amnion dan membran korion. Selaput janin selanjutnya disebut sebagai membran korion amnion. Kavum uteri juga terisi oleh konsepsi leaf dan desidua parietalis. Yang selanjutnya ada cairan amnion. Rongga yang diliputi selaput janin disebut sebagai rongga atau ruang amnion. Mula-mula, ruangan amnion merupakan rongga kecil saja, tapi kemudian mengelilingi seluruh janin. Akhirnya, amnion merapat pada korion dan melekat dengannya. Di dalam rongga ruangan ini terdapat cairan amnion. Cairan amnion diperkirakan terutama disekresi oleh dinding selaput amnion atau plasenta yang kemudian setelah sistem urinasi janin terbentuk. Urin janin yang diproduksi juga dikeluarkan ke dalam rongga amnion. Amnion ikut membentuk selaput janin yang terdiri dari lapisan amnion, mosedem, korion, dan lapisan tipis dari desidua. Ruang amnion berisi 1 liter air ketuban, yaitu cairan jernih agak pucat dan sedikit basah. Pada pertengahan kehamilan jumlahnya sekitar 400 ml dan pada kehamilan 36-38 minggu mencapai 1000 ml. Setelah itu, volume terus menurun dan penurunan berlanjut terus sampai kehamilan postmatur. Selanjutnya ada komposisi cairan amnion. Pertama, air 98-99%. Yang kedua, karbohidrat meliputi glukosa dan fruktosa, protein meliputi albumin dan progesteron, enzim meliputi alkali fosfatase. Yang ketiga, mineral meliputi natrium, kalium, dan klorida. Yang keempat, material lain seperti vernik caseosa, rambut lanugo, sel epitel yang terkelupas, dan mekonium. Sifat cairan amnion. Cairan amnion bersifat dinamik dan senantiasa bersirkulasi dengan kecepatan 500 ml setiap jamnya. Cairan amnion berasal dari 1. Janin atau produksi utama.
meliputi sekresi aktif dari epitioamnion, transudasi sirkulasi janin, air seni janin. Yang kedua, maternal. Transudasi dari sirkulasi maternal, cairan amnion diabsorpsi melalui amnion ke dalam sirkulasi maternal dan melalui gastrointestinal janin atau proses menelan pada janin. Keadaan normal cairan amnion. Pertama, pada usia kehamilan cukup bulan, volume 1000 sampai 1500 ml. Yang kedua, keadaan jernih agak keruh. Yang ketiga, steril. Yang keempat, bau khas, agak manis dan amis. Yang kelima, terdiri dari 98 sampai 99% air, 1 sampai 2% garam-garam anorganik dan bahan organik atau seperti protein terutama albumin, runtuhan rambut lanugo, vernix caseosa, dan sel-sel epitel. Yang keenam, sirkulasi sekitar 500 cc per jam. Kandungan cairan amnion terdiri dari prolaktin, alpha-fetoprotein, lecithin, sphingomyelin, sitokin, interleukin. Pada permulaan kehamilan, cairan amnion diultrafasasi oleh plasma ibu. Pada permulaan trimester 2, cairan amnion sebagian besar terdiri dari cairan ekstraseluler yang berdifusi melalui kulit janin, yang kemudian mencerminkan komposisi plasma janin setelah ke-20 kornifikasi dari kulit janin, tetap mempertahankan difusi ini, dan pada saat ini komposisi terbesar pada cairan amnion adalah urin janin. Ginjal janin mulai memproduksi urin pada minggu ke-12 usia kehamilan dan setelah minggu ke-18 memproduksi 7-4 ml per hari. Selanjutnya ada prostaglandin. Sebelum proses persalinan dimulai, prostanoid dalam cairan amnion dihasilkan dari ekresi urin janin dan mungkin oleh kulit, paru-paru, dan tali pusat. Seiring dengan pertumbuhan janin, kadar prostaglandin dalam cairan amnion meningkat secara bertahap. Yang selanjutnya ada platelet activing factor. Platelet activing factor merupakan suatu reseptor yang termasuk dalam kelompok heptahelik dari reseptor transmembran serta peningkatan sel-sel myometrium serta meningkatkan kontraksi uterus. Selanjutnya ada kelainan jumlah cairan amnion. Yang pertama ada hidramion atau polyhydramnion. Air ketuban berlebihan atau lebih dari 2000 cc dapat mengarah pada kecurigaan kelainan kongenital, susunan saraf pusat atau sistem pencernaan, atau gangguan sirkulasi atau hiperaktivitas sistem urinarius janin. Yang kedua, oligohydramnion, air ketuban sedikit atau kurang dari 500 cc, umumnya kental, keruh, berwarna kuning kehijauan, prognosis janin buruk. Selanjutnya ada faal amnion. Adalah 1. Memungkinkan anak bergerak dengan bebas dan tumbuh dengan bebas ke segala jurusan karena tekanan pada anak sama pada semua bagiannya. Hal ini sangat penting karena seandainya anak tertekan oleh alat sekitarnya maka pertumbuhan tentu terganggu. Untuk melindungi anak terhadap pukulan-pukulan dari luar dan ibu terhadap gerakan-gerakan anak. Kalau air ketuban berkurang, pergerakan anak dirasakan nyeri pada ibu. Yang kedua, mempertahankan suhu yang tetap bagi anak. Yang ketiga, waktu persalinan, membuka serviks dengan mendorong selaput janin ke dalam ostium uteri. Bagian selaput anak yang di atas ostium uteri yang menonjol waktu his disebut ketuban. Ketuban inilah yang membuka serviks. Air ketuban terus-menerus diganti, artinya dibuat tapi juga dialirkan. Ternyata bahwa ada pertukaran air antara ibu dan janin, antara ibu dan air ketuban, dan antara janin dengan air ketuban. Ada bukti bahwa sebagian air ketuban diminum oleh bayi, diabsorpsi oleh usus, kemudian diangkut ke plasenta untuk diserahkan ke dalam darah ibu. Selanjutnya ada fungsi amnion secara umum. Yang pertama, homeostasis, yaitu menjaga keseimbangan suhu dan lingkungan asam basa atau pH dalam rongga amnion untuk suasana lingkungan yang optimal bagi janin. Yang kedua, yaitu mobilisasi, memungkinkan ruang gerak bagi janin. Yang ketiga, mekanik menjaga keseimbangan tekanan dalam seluruh ruangan intrauteri terutama pada persalinan. Yang keempat, proteksi, melindungi janin terhadap trauma dari luar.
Yang kelima, pada persalinan, membersihkan atau melicinkan jalan lahir dengan cairan yang steril sehingga melindungi bayi dari kemungkinan infeksi jalan lahir. Lalu ada fungsi amnion secara khusus. Yang pertama pada kehamilan. 1. Memungkinkan fetus bergerak bebas. Yang kedua, memungkinkan anggota badan fetus berkembang dan bergerak tanpa saling menekan satu sama lain, tanpa tertekan oleh badan fetus dan dinding uterus. Yang ketiga, menyeimbangkan tekanan intrauteri dan bekerja sebagai peredam goncangan. Yang kedua, pada persalinan. Pertama, bekerja sebagai bantalan untuk melindungi kepala fetus terhadap tekanan. Yang kedua, mempertahankan lingkungan fetus tetap steril. Yang ketiga, bekerja sebagai baji atau wedge untuk membantu dilatasi serviks. Yang keempat, mengurangi efek kontraksi uterus terhadap peredaran darah plasenta. Yang kelima, menyediakan douche atau siraman steril bagi jalan lahir tepat sebelum kelahiran pada saat aqueous amniotus pecah. Selanjutnya ada struktur tali pusat, yaitu terbentang dari permukaan fetal plasenta sampai daerah umbikulus dan berlanjut sebagai kulit fetus pada perbatasan tersebut. Pada kehamilan adrem, panjangnya antara 40-50 cm, diameter 1-2 cm, bentuk seperti tali dan mempunyai kira-kira 40 puntiran. Sirkulasi tali pusat. Yang pertama, amnion. Menutupi tali pusat dan merupakan lanjutan amnion yang menutupi permukaan fetal janin. Yang kedua, 3 pembuluh darah, 2 arteri yang berfungsi mengembalikan produksi sisa dan fetus ke plasenta, 1 vena yang membawa oksigen dan memberi nutrien ke sistem peredaran darah fetus. Yang ketiga, jeli Wharton mengelilingi pembuluh darah merupakan bahan berbentuk jeli. Jumlah jeli Wharton inilah yang menyebabkan tali pusat tebal atau tipis. Yang keempat, inersi tali pusat pada plasenta, yaitu ada centralitas, lateralis, margialis, filamentosa, dan lain-lain. Struktur dan fungsi plasenta. Bentuk bundar atau oval, diameter 15-20, tebal 2-3 cm, berat 500-600 gram, terbentuk lengkap saat umur kehamilan 16 minggu. Umumnya terletak di korpus uteri, di depan atau di belakang agak ke arah fundus uteri. Terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, bagian voletal. Permukaan yang menghadap ke bayi dapat dilihat setelah kelahiran dengan warna yang abu-abu kebiruan dan permukaan yang halus dan mengkilat. Membran amnion menutup permukaan voletal. Tali pusat akan berlisensi pada bagian ini, biasanya di bagian tengah, dan pembuluh darah dapat dilihat menyebar dari funiculus umbilicalis. Yang kedua, bagian maternal. Di dalam uterus, permukaan maternal terletak setelah uterus terkubur di dalam desidua. Pada inspeksi setelah kelahiran, filikorion tersusun dalam lobik kotiledon, atau 15-12 buah. Permukaan maternal berwarna merah gelap. Alur-alur yang memisahkan kotiledon disebut sulci. Sirkulasi plasenta. Yang pertama, darah dipompa janin oleh jantung janin. Yang kedua, meninggalkan janin melalui arteri. Yang ketiga, pembuluh-pembuluh arteri umbilicalis ini bercabang di seluruh permukaan plasenta, terbagi lagi kemudian berakhir dalam filicorialis. 4. Filicorialis terendam dalam darah maternal, namun tidak terdapat hubungan langsung antar darah fetal dan darah maternal. Yang kelima, CO2 dan setiap produksi limbah akan diangkut keluar sementara O2 dan nutrien diambil lewat senyawa plasenta. Yang keenam, darah yang sudah diperbarui ini akan dikembalikan ke janin lewat vena umbilicalis. Fungsi plasenta. 1. Alat pemberi makan bagi janin. Yang kedua, mengeluarkan bekas metabolisme atau ekresi. Yang ketiga, alat pemberi zat asam dan mengeluarkan CO2 atau respirasi. Yang keempat, alat pembentuk hormon. Yang kelima, alat penyalur antibodi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.